Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 408, 5 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau 29 Agustus 2025 Masehi, dengan judul Pejabat berlimpah harta, rakyat makin menderita. Kabar kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR di tengah rakyat yang makin susah sontak menuai kontroversi dan kritik tajam dari berbagai kalangan. Di tengah kebijakan efisiensi pemerintah, anggota DPR justru menikmati penghasilan dan tunjangan luar biasa. Diberitakan mereka mendapat penghasilan 3 juta per hari, total sekitar 100 juta per bulan. Bahkan diberitakan pendapatan mereka sebetulnya bukan 100 juta per bulan, tetapi 230 juta per bulan. Diberitakan pula pajak penghasilan mereka ditanggung negara, atau dengan kata lain, ditanggung rakyat. Para pejabat negara seperti menteri, wakil menteri, dan komisaris juga mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Bahkan komisaris bisa berpenghasilan miliaran rupiah per tahun. Sungguh ironis, fenomena ini menunjukkan miskinnya etika dan tumpulnya nurani wakil rakyat dan para penguasa. Mereka bergelimang harta yang berasal dari pajak rakyat, justru di tengah kehidupan rakyat yang makin menderita. Jabatan sebagai bancaan. Gemuruh suara bubarkan DPR sontak mengemuka. Rakyat mempertanyakan sejauh mana DPR telah bekerja untuk membela rakyat. Apalagi saat ada adegan joget-joget di gedung parlemen, sontak suara rakyat semakin tajam memberikan kritiknya. Selama ini gaji tinggi dan tunjangan besar DPR dan para pejabat negara dinilai tidak berkorelasi dengan kinerja tinggi. Buktinya, rakyat tak kunjung membaik kehidupannya. Justru kemiskinan dan pengangguran semakin tinggi. Ironisnya lagi, banyak pejabat yang terlibat tindak pidana korupsi. Politik demokrasi memang mahal. Modal yang harus dikeluarkan untuk berebut kursi DPR sangatlah tinggi. Tidak mengherankan jika para pejabat berharap dapat mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan dengan berbagai cara, baik dengan cara legal seperti menaikkan gaji dan tunjangan atau melalui cara-cara ilegal seperti suap dan korupsi. Korupsi hari ini bahkan bukan lagi di angka miliaran atau puluhan miliar rupiah, tetapi sudah menembus angka triliunan hingga ratusan triliun rupiah. Demikianlah, jabatan akhirnya dijadikan sebagai bancaan untuk menumpuk pundi-pundi kekayaan meskipun dengan cara-cara haram sekalipun. Jelas, demokrasi adalah sistem politik yang tidak mengenal istilah halal dan haram. Politik dalam sistem demokrasi juga akhirnya tak lebih dari hanya bagi-bagi kursi kekuasaan. Sistem demokrasi sekuler yang diterapkan di negeri ini justru semakin menjadikan negeri ini tak kunjung melahirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat yang konon katanya pemilik kedaulatan. Sistem politik demokrasi hanya melahirkan segelintir oligarki yang berkuasa atas kekayaan negeri ini. Melansir Totko, oligarki berasal dari kata Yunani oligarches yang berarti sedikit yang memerintah. Jadi, oligarki adalah struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh sejumlah kecil orang. Saat demikian, kepentingan segelintir orang atau oligarki itu tidak mewakili kepentingan orang banyak atau rakyat. Inilah yang terjadi dalam sistem demokrasi. Karena itu, sistem demokrasi menjadi sebab utama carut-marutnya negeri ini. Dalam sistem demokrasi, rakyat hanya dibutuhkan suaranya saat pemilu. Namun setelah mereka berhasil menjadi anggota dewan atau menjadi pejabat, rakyat justru sering ditinggal dalam kesendirian mengadu nasibnya. Mereka sibuk berebut proyek untuk menumpuk-numpuk kekayaannya. Mereka bangga memamerkan harta kekayaannya di tengah penderitaan rakyat. Mereka bergaya hidup mewah di tengah hidup rakyat yang semakin susah. Sebab kehancuran suatu negeri. Hidup bermewah-mewah dan bermegah-megahan tercela di dalam Islam, apalagi jika dilakukan oleh para pemimpin dan penguasa. Allah SWT tegas mencela hidup bermegah-megah seperti yang termaktub dalam Quran Surat At-Takasur ayat 1-8, yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kalian hingga kalian masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian itu. Janganlah begitu, kelak kalian akan mengetahui. Janganlah begitu. Jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim.
Sesungguhnya kalian benar-benar akan melihatnya dengan kasat mata. Kemudian kalian pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang telah kalian megah-megahkan di dunia itu. Di lain ayat, Allah SWT juga telah menegaskan bahwa salah satu faktor penyebab kehancuran suatu negeri adalah saat para pemimpinnya hidup mewah dan menentang syariahnya. Demikian sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 16 yang artinya, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami memerintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Karena itu sudah sepantasnya berlaku terhadap mereka perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami menghancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ada 4 faktor yang mendatangkan murka Allah SWT terhadap umat-umat terdahulu hingga mereka dihancurkan dan diminasakan. Pertama, ketidaktaatan mereka pada syariah Allah SWT. Kedua, kehidupan para pemimpin dan pejabat yang bermewah-mewahan sementara rakyatnya miskin dan menderita. Ketiga, terjadi berbagai bentuk kezaliman penguasa kepada rakyat. Keempat, adanya pengingkaran atas kebenaran Islam yang didakwahkan oleh para utusan Allah dengan cara memusuhi dan menghina para utusannya. Adapun saat ini, penyimpangan terhadap hukum-hukum Allah SWT mewujud dalam penerapan sistem kapitalisme demokrasi sekuler yang materialistik. Sistem ini jelas-jelas memisahkan pemerintahan dari hukum-hukum Allah SWT. Inilah bentuk nyata penyimpangan negeri ini. Penyimpangan ini sangat berbahaya karena akan menjauhkan dari keberkahan dan ridha Allah SWT. Apalagi ketika ajakan dari para pendakwah agar negeri ini kembali kepada hukum-hukumnya justru ditolak. Mereka malah menuduh para penyeru syariah ini sebagai kaum radikal dan fundamentalis. Ini berarti negeri ini telah sengaja menjauhi Allah SWT. Padahal Allah SWT telah memberikan peringatan tegas bagi orang-orang yang mengingkari perintahnya, sebagaimana termaktub dalam Quran Surat At-Toha ayat 124, yang artinya, siapa saja yang berpaling dari peringatanku atau Al-Quran, sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpun dirinya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kekuasaan adalah amanah dan ketaatan. Dalam pandangan Islam, kekuasaan adalah amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Karena itu, kekuasaan tak elok dan tak layak diperebutkan sebagaimana yang terjadi dalam sistem politik demokrasi. Para ulama dulu justru menolak saat ditawari jabatan dan kekuasaan, bukan karena jabatan dan kekuasaan haram, tetapi karena mereka sangat memahami beratnya tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Sebaliknya, dalam sistem demokrasi sekuler yang menjauhkan agama dari kehidupan, jabatan dan kekuasaan justru diperebutkan mati-matian. Karena itu, hanya dalam Islam para penguasa peduli kepada rakyat dan berakhlak mulia. Sebabnya, mereka menjadikan kekuasaan sebagai amanah dan wasilah untuk menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangannya, bukan untuk mewujudkan ambisi duniawi. Hal ini antara lain tergambar dalam pernyataan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sesungguhnya aku memposisikan diriku terhadap harta Allah seperti wali anak yatim. Jika aku berkecukupan, maka aku akan menjaga diri, tidak mengambil harta itu. Jika aku membutuhkan, maka aku akan mengambil sekedarnya saja dengan cara yang baik. Sungguh aku telah diamanahi untuk mengurus urusan umat ini. Jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Jika aku berbuat salah, maka luruskanlah aku. Demikian juga yang dinyatakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari kekhilafahan Bani Umayyah kepada para pejabat di bawahnya. Ketahuilah bahwa kekuasaan itu bukanlah santapan untuk dinikmati, melainkan amanah. Pada hari kiamat, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil amanah kekuasaan itu dengan hak dan menunaikan kewajiban yang ada di dalamnya. Khotimah. Oleh karena itu, bangsa ini harus segera menyadari bahwa seluruh masalah di negeri ini disebabkan oleh penerapan ideologi kapitalisme sekuler. Bangsa ini juga harus sadar dan yakin bahwa hanya syariah Allah SWT yang akan bisa menyelesaikan segala problem kehidupan rakyat di negeri ini. Saatnya negeri ini keluar dari hukum buatan manusia menuju pada hukum dan aturan Allah SWT. Caranya dengan menerapkan syariahnya secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan.
Demikian sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian." Penerapan Islam secara kafah tentu hanya mungkin bisa diwujudkan dalam institusi pemerintahan Islam, yakni khilafah ala minhajin nubuwah. Wallahu a'lam bishawab.